Bagaimana jika semua yang kamu tahu tentang waktu itu salah besar? Sejak kecil, kita diajari bahwa waktu adalah sungai linier yang tak bisa dihentikan. Mengalir dari masa lalu ke masa depan, sebuah konsep yang mutlak, tak terbantahkan, dan tak bisa kita pengaruhi. Tapi bagaimana jika sains modern, dengan fenomen-fenomen terbesarnya, justru membongkar ilusi ini? Bagaimana jika perjalanan waktu yang selama ini kita anggap fiksi ilmiah murni, sebenarnya bukanlah mustahil? Bersiaplah, karena dalam beberapa menit ke depan, kita akan membongkar rahasia terlarang yang akan mengubah cara pandangmu tentang waktu. Dan ya, pikiranmu akan meledak. Pikiranmu akan meledak. Kenapa time travel bukan mustahil, rahasia terlarang terkuak? Mari kita mulai dengan fondasi utama yang tertanam dalam benak kita. Apa itu waktu? Mayoritas kita membayangkan waktu sebagai jarum jam yang bergerak konstan, detik demi detik, sama untuk semua orang di alam semesta ini. Namun, disinilah letak kesalahan fundamentalnya. Seorang jenius bernama Albert Einstein datang di awal abad ke-20 dengan berani mengatakan, tidak, waktu itu relatif. Pernyataan revolusioner ini mengubah segalanya yang kita pahami. Ia memperkenalkan konsep ruang waktu, sebuah jalinan tak terpisahkan di mana waktu adalah dimensi keempat yang tidak kaku, melainkan bisa ditekuk, diregangkan, bahkan mungkin dirobek oleh kekuatan alam semesta itu sendiri. Inilah bagian di mana pikiranmu mulai meledak, karena kita akan membahas bukti konkretnya. Einstein tidak hanya berteori, ia memberikan dua kunci utama yang membuktikan bahwa perjalanan waktu itu mungkin secara fisik. Kunci satu, relativitas khusus dan kecepatan. Einstein menemukan bahwa semakin cepat kamu bergerak, semakin lambat waktu berjalan bagimu dibandingkan dengan seseorang yang diam relatif terhadapmu. Bayangkan, seorang astronot yang melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati cahaya. Ketika ia kembali ke bumi, ia akan menemukan bahwa ia hanya menua beberapa tahun. Sementara di bumi puluhan, bahkan ratusan tahun telah berlalu. Ini adalah dilatasi waktu. Ini bukan fiksi ilmiah, fenomena ini sudah terbukti berulang kali. Bahkan dengan jam atom presisi tinggi yang ditempatkan di pesawat terbang. Secara teknis, setiap kali kamu naik pesawat, kamu melakukan perjalanan waktu ke masa depan, walau hanya sepersekian nanodetik saja. Kunci 2, relativitas umum dan gravitasi. Tidak hanya kecepatan, gravitasi juga memengaruhi waktu. Semakin kuat medan gravitasi di sekitarmu, semakin lambat waktu berjalan. Di dekat objek masif seperti lubang hitam, waktu bisa melambat secara drastis. Jika kamu berada di ambang horizon peristiwa lubang hitam, 1 detik bagimu bisa jadi 1000 tahun bagi pengamat di alam semesta yang jauh. Bahkan di bumi, fenomena ini terjadi. Jam di lantai atas gedung bergerak sedikit lebih cepat daripada jam di lantai dasar. Jadi, perjalanan waktu ke masa depan, secara fisik, sudah terjadi. Dan terbukti secara ilmiah, ini bukan mustahil. Oke, melaju ke masa depan itu terbukti secara ilmiah. Tapi, bagaimana dengan masa lalu? Atau melaju ke masa depan yang sangat jauh, tanpa harus menunggu miliaran tahun, dengan kecepatan mendekati cahaya? Disinilah konsep Lubeng-Caking, atau dalam bahasa Inggris disebut wormholes masuk. Secara teori, berdasarkan persamaan relativitas umum Einstein, ruang waktu bisa memiliki jalan pintas atau terowongan yang menghubungkan dua titik yang sangat jauh dalam ruang dan bahkan dalam waktu. Mari kita gunakan analogi sederhana. Bayangkan, alam semesta adalah selembar kertas. Kamu ingin pergi dari satu ujung ke ujung lain. Secara biasa, kamu harus menempuh jarak lurus yang panjang. Tapi jika kamu melipat kertas itu dan menusuknya dengan pensil, kamu membuat lubang yang menghubungkan dua titik tersebut secara langsung, memangkas jarak jauh itu. Itulah konsep lubang cacing. Sebuah lubang cacing bisa secara teoritis menghubungkan momen di masa lalu dengan momen di masa depan, atau bahkan dua titik berbeda di masa lalu atau masa depan. Ini adalah semacam jembatan yang membengkokkan ruang dan waktu itu sendiri. Tentu saja, menciptakan atau menemukan lubang cacing yang stabil dan bisa dilewati
membutuhkan energi yang luar biasa besar, dan mungkin materi eksotis dengan energi negatif, sesuatu yang belum kita pahami sepenuhnya. Tapi secara matematika, ia mungkin ada. Sekarang kita sampai pada pertanyaan besar berikutnya. Bagaimana dengan paradoks? Jika kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu, maka kamu tidak akan pernah lahir. Jadi, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu? Ini adalah paradoks kakek. Argumen paling sering untuk mengatakan perjalanan waktu itu mustahil. Tapi para fisikawan dan kosmolog telah mengajukan dua solusi brilian yang memungkinkan perjalanan waktu tanpa melanggar logika. Solusi 1, hipotesis multiverse, banyak dunia. Teori ini mengatakan bahwa setiap kali ada pilihan atau peristiwa yang terjadi, termasuk tindakanmu di masa lalu, alam semesta bercabang menjadi realitas yang berbeda. Jadi, jika kamu kembali ke masa lalu dan membunuh kakekmu, kamu tidak membunuh kakekmu di alam semesta asalmu. Kamu hanya menciptakan alam semesta baru yang bercabang di mana kakekmu tidak ada. Alam semesta asalmu tetap utuh, dan kamu masih ada di sana. Ini adalah konsep yang rumit, tapi secara efektif menghilangkan paradoks dengan mengatakan kamu tidak mengubah masa lalumu, melainkan menciptakan masa lalu baru di dimensi lain. Solusi 2, prinsip konsistensi diri Novikov, self-consistency principle. Alternatifnya, teori ini mengatakan bahwa alam semesta secara inheren akan mencegah segala tindakanmu yang bisa menciptakan paradoks. Masa lalu itu bersifat tetap. Jika kamu kembali untuk membunuh kakekmu, sesuatu akan selalu menghalangimu. Mungkin senjatamu macet, atau kamu terpeleset, atau kamu secara tidak sengaja justru membuat kakekmu bertemu nenekmu. Masa lalu itu tetap dan tidak bisa diubah. Setiap upaya untuk mengubah masa lalu akan selalu berakhir dengan masa lalu yang sama. Seperti yang sudah terjadi, tidak ada paradoks. Karena tidak ada yang pernah berubah. Kedua teori ini menunjukkan bahwa paradoks yang dulu dianggap batu sandungan utama, kini memiliki jawaban teoretis yang kuat. Perjalanan waktu tidak harus menghancurkan logika. Jika semua ini secara teoritis mungkin, lalu mengapa kita belum melihat turis dari masa depan? Atau mengapa kita belum bisa melompati waktu dengan bebas, layaknya di film fiksi ilmiah? Jawabannya sederhana. Tantangannya sangat-sangat besar. Bukan karena fisika mengatakan itu mustahil, tapi karena keterbatasan teknologi dan pemahaman kita saat ini. Energi ekstrem membengkokkan ruang waktu sedemikian rupa untuk menciptakan lubang cacing atau efek dilatasi yang signifikan, membutuhkan jumlah energi yang setara dengan seluruh bintang, atau bahkan lebih, energi yang jauh di luar kemampuan peradaban kita saat ini. Materi eksotis. Untuk menjaga lubang cacing tetap terbuka agar bisa dilewati, kita membutuhkan materi eksotis dengan massa energi negatif. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kita amati atau ciptakan secara stabil, dan mungkin hanya ada di level subatomik untuk waktu yang sangat singkat, stabilitas dan presisi. Bahkan jika kita bisa menciptakan lubang cacing, menjaga stabilitasnya agar tidak kolaps atau membunuh penumpangnya, adalah tantangan teknis yang mengerikan. Bayangkan, membangun jembatan yang terbuat dari materi paling tidak stabil di alam semesta. Ini semua adalah masalah teknik dan sumber daya, bukan masalah fundamental yang mengatakan fisika melarangnya. Sama seperti dahulu kala, manusia bermimpi terbang, itu tidak mustahil, hanya butuh pemahaman fisika dan teknologi yang tepat. Jadi, kita telah melihat bahwa waktu bukanlah konstanta yang tak bisa diubah. Ia adalah dimensi yang bisa ditekuk oleh kecepatan dan gravitasi. Bahkan terbukti secara ilmiah, kita telah menjelajahi kemungkinan lubang cacing sebagai jalan pintas ruang waktu. Dan bagaimana paradoks besar sekalipun bisa diatasi dengan teori multiverse atau prinsip konsistensi diri. Perjalanan waktu secara teoritis bukanlah mustahil. Ini hanyalah masalah waktu, mungkin ribuan, jutaan tahun, sebelum umat manusia mencapai pemahaman dan teknologi untuk memanfaatkannya. Pikiranmu mungkin sudah meledak, tapi ini hanyalah awal dari pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam. Apa implikasinya? Jika suatu hari, kita benar-benar bisa melompat ke masa lalu, mengubah sejarah, atau melihat
masa depan yang belum terjadi. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus membimbing eksplorasi kita. Rahasia terlarang yang terkuak ini bukan tentang cara membangun mesin waktu besok pagi, tapi tentang membuka pikiran kita terhadap kemungkinan-kemungkinan luar biasa yang ditawarkan alam semesta. Ini tentang batas imajinasi dan pengetahuan kita yang terus didorong maju. Kita hanya perlu terus bertanya dan mencari tahu. Bagaimana menurutmu? Apakah penjelasan ini mengubah pandanganmu tentang waktu dan perjalanan waktu? Tuliskan di kolom komentar di bawah. Apakah kamu percaya kita akan bisa melakukan perjalanan waktu suatu hari nanti? Atau masih skeptis? Kami ingin mendengar pendapatmu. Jika kamu menikmati video yang mengguncang pikiran ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk lebih banyak konten yang akan membuat pikiranmu meledak. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi misteri alam semesta dan mengungkap rahasia-rahasia yang belum terkuak.